Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ambil Al-Furqan, kelas 12 IPA. Dan di sini saya akan membacakan hasil resensi saya pada novel yang berjudul The Brazen Bride. Kita mulai pada bagian yang pertama, yaitu identitas novel. Judul buku The Brazen Bride, pengarang Stephanie Lawrence, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Kota terbit Jakarta, tahun terbit 2016. Tebal buku 600 halaman dan harga bukunya sekitar harga Rp50.000. Oke. Tema dari novel ini adalah perjalanan cinta sang ratu. Tokoh dan perwataan tokoh utama yaitu Lina Trevisan, sifatnya antagonis, keras kepala, angkuh, dan psikopat. Tokoh inti Logan, protagonis, sifatnya pemberani, penyabar, dan tekad. Sesuai dengan Charles, protagonis, cerdas, ramah, dan gesit. Kemudian Devrel, protagonis, sifatnya cerdik, pandai, menggelisah, dan lincah. Kemudian Rafe, sifatnya protagonis, sembrono, mencintai, bahaya, dan nekat. Kemudian Alex, sifatnya antagonis, ampuh, berkhianat, dan kejam. Adapun tokoh sampingan ini itu adalah Will, Bobby, Penny, Roderick, Chester, Daniel, Gypsy, Des, Umwala, Ibu Minette, Srueton, Sang Earl, Devil, Ronnie, Hamilton, Jack Handon, Gabriel, Gilly, Edward, Wisconsin, Edgar. Kemudian alur novel ini menggunakan sudut pandang orang ketiga, di mana pengarang hanya sebagai orang yang serba tahu dan menceritakan tokoh lainnya. Bahasa yang digunakan pada novel ini menggunakan bahasa Indonesia, namun terdapat juga bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Kemudian gaya bahasa yang digunakan pada novel ini ada perumpamaan, personifikasi, dan hiperbola. Kemudian latar yang pertama adalah latar tempat, yaitu di depan hotel, di seberang, di Disney, di bawah jembatan, di laut, di dermaga, di Oxford, di lapangan, dan di Olmouth. Kemudian latar waktu, yaitu adalah 11 Desember 1802, 17 Desember, 18 Desember, 19 Desember, 20 Desember, pagi, malam, 14 Desember 1802. Dengan latar suasana ada bising, fajar, suram, sunyi, gelisah, gelap, emosi, dan pusat dan tegang. Sinopsis. Bermula dari munculnya teror dan serangan dari suatu organisasi kobra hitam di India. Kemudian 4 orang perwira Elite East India Company pun ditugaskan untuk meringkus organisasi berbahaya itu. Keempat orang tersebut adalah Logan Montague, Charles, Daryl, dan Rafe. 4 surat yang diberikan kepada 4 prajurit yang tidak disebutkan namanya, terdapat 1 surat saja yang asli dan 3 merupakan surat salinan. Dan di antara surat-surat tersebut, Logan diberi kepercayaan untuk membawa surat itu ke Inggris untuk diadili. Mendengar hal tersebut, seluruh anggota Aliansi Kobra Hitam yang begitu sangat banyak jumlahnya sangat marah. Dan berita ini sampai kepada para petinggi Aliansi Kobra Hitam. Pemimpin Kobra Hitam pun tak tinggal diam. Ia lalu mengirimkan beberapa jenderal yang diiringi pasukan untuk mencari dan merebut surat tersebut. Seluruh pasukan disebar di kota India untuk menangkap dan mengambil surat yang ada pada 4 orang kurir. Pada sampai di pelabuhan kota Lisbon, Logan terkejut melihat betapa banyak pasukan Kobra Hitam yang berjaga di pelabuhan itu. Menyebabkan Logan harus terpaksa ikut berlayar dengan menggunakan kapal dagang Portugis. Kapal pun mulai berlayar menuju Portsmouth. Ketika di tengah perjalanan, Logan bertemu dengan pengikut aliran Kobra Hitam di dalam kapal dengan ciri khas syal hitam yang dikenakan di lehernya. Pertarungan pun tak terhindarkan. Logan terpaksa bertarung 3 lawan 1 dalam gelapnya malam dan dahsyatnya badai. Saat itu Logan tidak menyerah. Demi mengemban amanah tugas untuk mengantar surat itu, Shred, kebahasan dari salah satu pengikut Aliansi Kobra Hitam mengenai perut Logan. Meskipun Logan terluka dalam, bukan berarti dia akan selamat dari pertarungan itu. Luka terus mengalir. Senyum jahat terlihat dari pengikut aliran Kobra Hitam, membuat Logan harus mundur beberapa langkah dan bersandar di pagar kapal. Karena lelah dan terluka, Logan pasrah. Ia berpikir bahwa ini adalah akhir dari perjalanannya. 3 pengikut aliran Kobra Hitam tersebut maju untuk menghabisi nyawa Logan. Saat pasukan melangkah, tiba-tiba gertak. Kapal yang ditumpangi terhempas oleh ganas ombak dan badai, sehingga kapal itu pun karam di daerah Montsegur. Dari kepala Logan terbentur pada tiang penjaga layar hingga membuatnya tak sadarkan diri. Keesokan harinya, ia ditemukan oleh salah satu anak asuh dari keluarga Trevisan. Ia diangkat lalu dirawat dalam rumah kerajaan. Ingatan Logan hilang akibat benturan yang lumayan keras dari tiang kapal.
hari-hari dilalui oleh Logan tanpa mengingat apapun yang pernah dilakukan, tugas apa yang sedang dilakukan, bahkan siapa dirinya sebenarnya. Lynette mengatakan pada Logan bahwa ingatannya akan segera pulih dalam beberapa hari ke depan. Sambil mencoba melatih daya ingatnya kembali, Logan melakukan aktivitas di bilik kerja Lynette, berharap agar bisa mengingat kembali siapa dia sebenarnya. Akhirnya setelah lukanya mulai sembuh, perlahan ia mulai mengingat kembali siapa dia sebenarnya. Dia adalah Logan Montague, seorang kavaleri yang bertugas sebagai kurir surat ke Portsmouth untuk memberantas aliran kobra hitam. Logan kemudian bergegas untuk melakukan perjalanannya, namun karena cinta dan tekad kuatnya ingin menikahi Lynette, ia memutuskan untuk membawa Lynette ke dengannya. Perjalanan pun dimulai. Lynette membawa kapal kebanggaannya, yaitu kapal Experience menuju Tanjung Plymouth. Namun ketika di tengah perjalanan, ia mendapat serangan dari 3 kapal aliran kobra hitam. Namun karena kecakapannya dalam mengatur strategi melawan tiga kapal itu, akhirnya ia berhasil menenggelamkan ketiga kapal tersebut tanpa merusak kapal dan krunya. Perjalanan dilanjutkan dan ketika sampai di pelabuhan yang tujuh, Logan sadar akan ancaman yang dihadapi Lynette karena telah menenggelamkan 3 kapal sekaligus. Ini pasukan kobra hitam. Karena cemas, ia memaksa Lynette untuk tetap ikut dengannya agar ia tetap bisa memastikan orang yang ia sayangi masih dalam keadaan yang terjamin keselamatannya. Karena sadar ia telah diikuti, Logan mempertegas langkah menuju bar di kota ini. Di bar sana, temannya si Charles sudah menunggu kedatangan Logan. Logan mengucap syukur, kemudian ia melanjutkan jalan bersama dan sempat bertarung di lorong sempit karena dihadang oleh 9 aliran kobra hitam. Tetapi Logan dan temannya berhasil memenangkan pertarungan, kemudian kabur dengan segera dari tempat itu. Si Charles mengatakan pada mereka, Devil dan ia berempat mulai menyusun rencana untuk mengatur rute sekaligus mempertimbangkan segala hal termasuk resiko yang akan dihadapi. Di tengah perjalanan, ketika ia singgah di suatu hotel, ia terkepung dan sangat banyak sekali aliran kobra hitam di bawah hotel menunggu. Karena memang pasukan kali ini dipimpin langsung oleh Jenderal Kobra Hitam, hotel itu dibakar sehingga menimbulkan asap yang cukup tebal dan menyengat mata. Haruskan Logan dan teman-temannya keluar dari gedung itu, tapi dengan cara melompat gedung sebelah yang lebih rendah dari hotel itu. Rupanya, kebakaran itu menimbulkan amarah massa. Terjadi perlawanan dari rakyat Inggris melawan rakyat aliran kobra hitam yang memberikan peluang kepada Logan dan teman-temannya untuk kabur. Namun naas, Logan dan teman-temannya tertangkap, mengakibatkan Logan harus menyerahkan gulungan besar itu karena ia kalah jumlah dan jarak itu mengancam nyawa mereka bila tidak berikan seperti itu. Dengan iming-iming mereka akan dibebaskan dan dibiarkan hidup, dan Logan menuruti permintaan yang lain. Tapi nyatanya itu berkhianat. Setelah mengambil sesuatu yang diberikan oleh Logan, pertarungan pun terjadi dan jenderal itu meninggalkan tempat dengan kuda yang tungganginya. Tim Logan menang. Meskipun Logan tersayat di bagian lengan, tetapi ia bahagia melihat Lynette tidak terluka sedikit pun. Kemudian Logan dan teman-temannya pergi ke kerajaan temannya yang tak cukup jauh dari hotel itu. Namun ketika sampai di kerajaan, ia mendapati jenderal yang berkhianat itu tewas dengan luka tusuk di perut dan menembus jantungnya. Namun misteri ini belum terpecahkan, siapa sebenarnya pemimpin kobra hitam dan mengapa jenderal itu terbunuh. Kita masuk di kelebihan novel. Kelebihan novel ini adalah memiliki alur cerita yang bagus dan jelas sehingga mudah dipahami oleh si pembaca. Kemudian novel ini harganya cukup terjangkau, sampul dan gambar cover pun juga keren. Kekurangannya yaitu terlalu banyak adegan dewasa dalam novel ini sehingga tidak layak untuk dibaca oleh anak-anak. Kemudian saran penulis, novel ini sudah bagus dan menarik, tetapi akan lebih baik lagi jika dalam novel ini tidak terlalu banyak hal yang tidak penting sehingga tidak banyak menghabiskan lembaran. Saran penulis, untuk para pembaca saya tidak merekomendasikan untuk anak di bawah umur dan remaja sekalipun, karena dalam novel ini terlalu banyak adegan yang kurang baik. Kesimpulan, novel ini sudah sangat bagus dan menarik. Cerita yang disajikan pun juga sangat seru karena berpetualang sekaligus menyelesaikan misi untuk memberantas komplotan dan penjahat. Baik, itu saja hasil resensi dari novel saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.